Ya, selamat datang di channel gua Green Wombat. Ini udah nggak tahu ya berapa bulan gua nggak update. Mungkin hampir setahun ya, sekitar 9 sampai 10 bulan. Sebelumnya gua mohon maaf ya. Mungkin untuk kualitas video kali ini agak drop karena gua lagi nggak biasa pakai setup yang gua biasa pakai buat recording video. Ini gua lagi pakai biasa setup buat gua streaming. Ya, jadi mungkin untuk kualitas audionya bakal sangat amat jauh. Ya, pertama dari kamera ya. Kamera ini gue pakai Logitech. Biasanya gue pakai GoPro. Jadi agak step downnya jauh banget gitu ya. Yang biasanya 4K 60 fps ini nggak tahu berapa, ini gue nggak tahu berapa. Karena emang harusnya ini cuman buat webcam. Ya, terus yang kedua gue nggak lagi apa namanya recording dengan input audio yang biasa gue pakai ya. Cuman headsetnya doang, headsetnya sama gitu. Cuman biasanya gue buat mikrofon gue pakai yang lain. Ya, jadi ini gue default pakai laptop gue dan laptop gue nggak begitu bagus. Ya mungkin kedepannya kalau gue emang niat serius di YouTube mungkin akan ada perbaikan, tapi nggak tahu juga ya. Jadi I'm sorry in advance for the inconvenience. Dan apa ya, gue masih aktif di YouTube. Maksud gue aktif nih, gue masih terus selalu update ya. Jadi gue bukan update ya, tapi lebih tepatnya menjawab. Jadi seluruh komentar yang ada di YouTube gue itu selalu gue bales, dan gue selalu mantau perkembangan YouTube gue walaupun gue jarang update video gitu. Dan ini gue sorry banget kalau gue nggak bisa ngeliat ke arah kamera karena datanya ada di laptop gue. Jadi laptop gue ada di bawah sini gitu ya, ada di bawah, mungkin kelihatan dari kacamata gue ada bayangan ya. Dan thank you banget untuk yang nyaranin kemarin, katanya kalau gue bikin video tolong lihatnya ke arah kamera gitu. I really want to, but again, I'm not a YouTuber or a streamer. Well, you can say that I was a streamer, not really a streamer. Cuman buat having fun, main catur online dan lain sebagainya gitu. Jadi gue nggak terlalu banyak interaksi dengan kamera sebetulnya. Tapi gue akan coba buat ngeliat ke arah kamera, gitu. Dan kalau misalnya ada yang ini kenapa gua sampai nggak update selama 10 bulan, kalau ditanya GRT jalan apa enggak, karena konten-konten Green Wombat itu kebanyakan dari bengkel gue yang di GRT ya. Bengkel gue di GRT, dan gue banyak kerja sama Mat Husni ya. Masih jalan, bengkelnya masih jalan gitu kan. Masih buka, cuman mungkin kalau misalnya kalian langsung ke sana kadang ditutup karena memang kita kadang overload gitu. Jadi kita cuma nerima yang sudah masuk ke dalam antrian atau yang sudah mulai dikerjakan. Tapi kalau digedor gerbangnya itu bisa dibuka. Maksudnya selalu ada orang di sana gitu. Dan memang bengkelnya bukan bengkel harian gitu ya. Jadi agak sedikit a little bit closed in lah gitu. Tapi kalau ada yang mau kesana silahkan aja. Dan ini gue cuman punya waktu sekitar 1 jam kurang buat recording video ini. Udah jam 02.02. Gue jam 3 udah jalan lagi sebenarnya. Jadi mungkin langsung aja ke pembahasan ya. Itu mungkin permintaan maaf gue kenapa sampai 9-10 bulan, atau gue juga nggak tahu ya. Gue belum ngecek gue tepatnya berapa lama gue nggak upload video di YouTube. Oke, pembahasan kali ini mungkin bisa lihat di title YouTube-nya juga. Ini tentang Pulsar 200 NS yang dulu banget ya, udah sekitar 1 tahun yang lalu. Itu masuk ke GRT. Singkat cerita, motor itu disengin orang, dimasukin pasir mesinnya, dan kemudian amburadul semua. Bahkan waktu kita buka crankcase-nya itu masih ada bekas pasir, terus ada bekas bearing yang pecah, ada ball bearing yang pecah, jadi ada bola-bola bearing dalam crankcase dan lain sebagainya. Restorasinya cukup mahal. Kalau misalnya ada yang tanya berapa estimasi biayanya, sekitar ya 15 juta lah gitu, nggak nyampe sih ya, sekitar 13-15 juta itu kalau misalnya kita cuma buat restorasiannya doang dan lain sebagainya. Itu belum sama spare part yang memang udah nempel di motornya gitu. Jadi cukup mahal biayanya. Dan ownernya sih bilang sama gue kemarin, katanya tolong dong diberesin mesin dan lain sebagainya gitu kan. Dan dia pengen mesinnya itu nggak cuma standar tapi bisa buat daily juga. Jadi yang diobrolin kemarin adalah bagaimana cara bikin mesin itu performanya itu maksimal untuk di jalan umum ya. Dan kalau bisa nggak pakai knalpot racing. Dan ini menurut gue cukup tricky ya. Kenapa? Karena namanya mesin itu kan kita bergantung sama thermal efisiensi, volumetric efisiensi dan lain sebagainya untuk menghasilkan daya yang maksimal. Dan kalau misalnya kita mau dayanya memang sangat besar, antara kita RPM-nya ditinggikan sampai tinggi banget gitu kan, atau volumetric efisiensinya dibuat agak besar gitu ya, sekitar 95% ke atas gitu. Dan apa yang berhasil kita lakukan selama 1 tahun ini, dan bisa dikatakan sukses ya. Alhamdulillah sukses semuanya. Agak ada kendala sedikit gitu, karena kemarin
pertama kendalanya itu di bensin ya. Jadi bensinnya itu sempat sedikit perubahan kandungan antara Pertalite Pertamax gitu. Jadi kita harus menyesuaikan lagi. Kemarin gue juga sempat bawa hasilnya juga ke lab, dan kita rombak semua. Dan gak cuman itu sih, tapi kemarin itu untuk balancing crankshaft atau krukas ya, jadi itu udah jadi ya, waktu itu udah jadi. Paling waktu itu pengerjaan sekitar 4 bulan 5 bulan ya, untuk krukasnya doang ya, crankshaftnya doang gitu ya, itu udah jadi. Tapi kemudian pas kita rakit motornya getar gitu, jadi getarnya parah banget. Gue tahu Pulsar 200 NS standar emang udah getar gitu ya, cuman ini parah banget gitu kan. Terus gue bilang ini gak sesuai standar gue. Ya mungkin beberapa orang bilang getarnya nggak parah, sekitar ya sedikit lebih getar dari Pulsar 200 NS standar. Tapi buat gue, standarnya GRT yang gue implementasikan di GRT itu getar. Jadi gue nggak mau pakai standar itu, dan akhirnya gue bilang ulang gitu kan, dan ya karena itu resiko gue yang punya bengkel, gue sebagai ownernya, akhirnya biaya segala macamnya nggak kita hitung ya kan. Kita ulang gitu kan prosesnya. Dan gue juga agak kesel karena kemarin tempat crankshaftnya nggak ngasih apa ya, nggak ngasih solusi yang jalan tengah lah gitu. Tapi oke, fine, nggak masalah gitu kan. Itu resiko gue, balik lagi itu resiko gue sebagai entrepreneur gitu. Kalau bahasa kerennya, bahasa biasanya mah paling sebagai ya mekanik bengkel lah ya. Gitu. Jadi itu kendala pertama ya. Terus kemudian kendala kedua, penentuan karena balik lagi ya, gue basicnya itu bukan anak teknik, gue basicnya itu sains. Dan kemudian kepala mekanik gue itu basicnya teknik, dan itu pun dia teknik penerbangan sebetulnya. Jadi dia biasa mesin pesawat. Dia biasa mesin pesawat. Terus gue sama dia sama-sama mau video otomotif gitu kan, akhirnya kita bekerja sama. Penentuan selanjutnya mungkin ya, karena sebelumnya kita pakai mesin polyquad ya untuk di Yamaha NMAX, dan kita dapat torsi yang luar biasa besar, dan itu memang buat motor daily itu oke banget ya. Apalagi kemarin itu NMAX itu kendalanya ada di rollernya nggak kuat, akhirnya leleh. Dan bisa aja sebetulnya kita pakai di motor yang bergigi ya, kayak Pulsar 200 NS gitu kan. Cuman kemarin setelah hasil diskusi panjang, kenapa akhirnya kita nggak pakai polyquad dan lain sebagainya, bukan karena polyquadnya jelek atau gimana, semua masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya kan. Cuman ini hasil diskusi dari ownernya sendiri dan gua secara langsung gitu ya. Ownernya bilang motor itu mau dipakai untuk daily, kebutuhan harian ya kan. Dan dia nggak terlalu banyak pakai mesin itu di RPM bawah, tapi lebih ke arah merata dan menengah juga gitu ya. Jadi Pulsar 200 NS itu kan aslinya mesin piston 7,2 cm dengan langkah kalau nggak salah 4,9 cm sekian lah, 4,9 sekian. Jadi memang aslinya ini mesin dengan range RPM yang cukup besar ya. Limit RPM standar itu 10.500, dan kendala utama ada di floating clapnya, floating valve-nya. Jadi kalau kita pakai di RPM 13.000 15.000 mesinnya kuat, clapnya nggak kuat. Jadi ada di kuku macannya segala macam yang kayak gitu-gitulah. Jadi mesin ini sangat disayangkan ya, mesin short stroke dengan range RPM yang cukup besar, tapi karena build quality di cylinder head ini kurang. Ya mungkin karena memang insinyur dari India sana lebih fokus pada penambahan busi yang sampai 3 piece per silinder. Dan memang sebetulnya kalau dibilang efektif ya cukup efektif lah ya. Maksudnya mereka bikin motor tersebut tanpa detonasi, bahkan dengan istilahnya kualitas etanol atau dengan kualitas RON yang sangat rendah, karena dari buku manualnya itu dari mesin yang masih karburator ya, masih carbureted yang masuk ke Indonesia. Itu bisa dengan RON minimal 85. Jadi lu bayangin ada motor yang bahkan bisa bisa kuat tanpa detonasi saat dia minum BBM yang kualitasnya lebih rendah dari premium, dengan RON yang lebih rendah dari premium. Jadi itu salah satu fungsi atau kelebihan dari triple spark ignition systemnya punya Bajaj ya, punya Bajaj Auto India gitu kan. Dan sebenarnya ada banyak pilihan, cuman akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan ukuran klep yang masih standar. Cuman camnya naik ya, camnya itu naik, liftnya itu kecil kok, cuma 0,5, dan kemudian durasinya juga nggak beda jauh, plus minus 10-10 gitu kan. Jadi memang dari model camshaftnya sendiri itu kita ditargetkan peak power itu di RPM 8000 RPM. Sebenarnya bukan peak power di 8000 RPM, tapi mesin itu paling efisien ya di 8000 RPM
gitu. Dan karena memang motor ini digunakan untuk harian ya, jadi salah satu kendala Pulsar 200 NS ini kurang enak dipakai harian itu apa sih? Powernya di RPM bawah itu rendah gitu ya. Kenapa gue bilang powernya rendah ya karena memang motor ini walaupun 23 brake horsepower atau kalau di dyno, di tempat dyno yang gue pakai itu 15,4 ya, dan 15,4 ini gak kecil loh. 15,4 ini lebih besar, tetap lebih besar daripada kayak contoh R15 V3 atau GSX 150. Dia tetap lebih besar walaupun bedanya 01 02 ya. Di dyno yang tempat gua dyno itu tapi torsinya yang kecil. Jadi torsi standarnya itu cuma berapa gitu, gue lupa gitu kan. Dan dia ada di RPM yang tinggi. Dia standarnya itu di RPM 10.500 peak power ya. Jadi cukup tinggi dan kurang begitu efisien kalau digunakan untuk mesin-mesin istilahnya daily ya, untuk mesin daily gitu. Jadi akhirnya yang dilakukan oleh kami adalah memutuskan untuk geser penstroke sehingga langkah yang tadinya 4,9 cm menjadi 6,2 cm ya kan. Untuk piston sendiri kita naik dari ukuran 7,2 cm jadi 7,6 cm. Jadi ukurannya sama dengan CBR 300. Hanya ukurannya saja yang sama dengan CBR 300 ya. Untuk kelangsungan ke depannya, jadi kalau ada masalah atau apa, karena memang lebih mudah mencari pen piston yang ukuran 15 daripada yang pen 17, maka kita gunakan yang pen 15 gitu. Jadi kita gunakan pen 15 untuk piston 7,6 cm ya kan. Untuk jenis pistonnya sendiri kita menggunakan piston hypercast ya kan. Ukuran klep ya tadi balik lagi standar segala macam, dan karburatornya yang tadinya masih vakum kita rubah menjadi karbu skep gitu kan. Sebenarnya lebih bagus vakum apa skep sih, ini perdebatan juga gitu ya. Tapi karena memang agak sulit mencari ukuran yang pas untuk mesin ini 281,2 sekian cc ya, akhirnya kita pakai yang karburator yang sudah model skep. Itu waktu itu kita pakainya PWK ya. Jadi memang biar lebih responsif dan kita nyetingnya juga lebih gampang dan lain sebagainya, dan hasilnya adalah 25,6 wheel horsepower ya. Wheel horsepower ya, jadi bukan brake horsepower. Jadi ada kenaikan sekitar 10 wheel horsepower dari kondisi standar masih sehat mesin. Terus kemudian torsinya itu sekitar 20 sekian Nm. Nanti akan ada grafiknya, kalian bisa lihat sendiri. Dan di RPM 8000-an ya, di 8000 RPM itu sudah mendapatkan power itu 23-24 wheel horsepower. Jadi dari 8000 ya, 8000 ke 10500 gitu kan, dia powernya itu tetap di atas gitu. Jadi nggak ada penurunan karena memang kita bukan nyari cam yang terlalu picky atau cam yang terlalu memuncak pada satu general RPM gitu. Jadi itu ya hasil akhirnya selama 1 tahun ini. Dan kalau misalnya dibilang ada yang kurang apa enggak, sebenarnya masih banyak yang kurangnya dari mesin ini. Pertama, volumetric efficiency di RPM 6000 ke bawah gitu itu masih agak kurang. 6500 aja masih kurang sekitar 70% 60% ya volumetric efisiensinya. Sementara untuk di RPM 8000 itu udah sangat bagus, 98, sekian persen. Dan kemudian agak landai di akhir-akhir ya gitu. Nah, ini akan saya bahas soal volumetric efficiency dan hasil dynonya sebentar. Saya akan coba ngecilin kamera saya ini gimana caranya ya. Ini sorry banget gue kurang begitu paham OBS ya, karena gue jarang banget ngedit pakai ini. Jadi ini kalian lihat langsung live ya tanpa gue edit. Iya, jadi ini hasil dynograph ya. Dynograph yang mana? Ini kayaknya bukan yang ini deh, sebentar. Dynographnya bukan yang ini, sebentar. Kayaknya gue harus nah yang ini satunya. Nah sorry ya, agak kurang nyaman mungkin ya. Iya, ini kayaknya bisa digeser di sini. Ya balik lagi, karena gue memang bukan orang yang terlatih dalam streaming dan lain sebagainya. Jadi kalian sempat menyaksikan ini dan mungkin akan menghabiskan waktu kalian cukup banyak. Resize ya agak sulit ya. Susah ya ternyata pakai OBS nih. Ini harusnya gue cut dulu sih. Tapi ya udahlah.
I don't really have time for that. Nah ini cukup ya. Oke, jadi di gambar satu ya, gambar yang ini kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada volumetric efficiency dari RPM 6500, 7000, 7500, 8000, 8500 dan sampai limit RPM-nya itu di 10000 ya. Sebenarnya nggak limit RPM 10000, RPM-nya limitnya di 10500, cuman gua cut aja di sini. Ini berdasarkan hasil dari flow bench dan dynograph ya. Jadi kelihatan di sini kalau di RPM 6500 ke bawah itu volumetric efisiensinya itu sekitar cuma 70%-an ya. Balik lagi ini mesin naturally aspirated dan ini masih karburator ya kan, dan ini kelihatan sesuai ya, sesuai dengan hasil dynograph-nya juga sama. Ini RPM 6000 ya, kelihatan nggak sih? Nah itu gua naikin dikit ya, ini 6000 ya, 6000, 6500. Nah jadi 6500 ada di sini gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ya di bagian yang yang bagian 6500 berarti sekitar di tengah-tengahnya antara garis 1 sama garis 2 yang di foto sebelah kanan ya. Itu kalian bisa lihat di sini istilahnya powernya itu nggak begitu besar ya. Powernya itu hanya sekitar ini berapa, ini 25, 20, 15 kayak sekitar 15-an lah ya, 15 nggak nyampe, malah 14-an ya. Nah, terus kemudian di sini ada volumetric efisiensinya sudah mulai di 80% di RPM 7000. Jadi ini RPM 7000 yang garis yang keduanya ya, di garis kedua itu 7000 RPM. Ini powernya sudah mulai di atas 15 wheel horsepower ya, yang artinya di sini powernya sudah melebihi pulsar 200 ns standar. Yang tadinya di 10.500 itu digeser sampai di 7000 RPM, bahkan kurang dari 7000 RPM itu sudah mencapai power pulsar 200 ns standar ya kan. Nah kemudian di RPM 7500 juga sama, ini sudah mulai ada kenaikan. 7500 ini hampir 20 wheel horsepower, mungkin sekitar angkanya 17 wheel horsepoweran gitu, 17-18 ya, karena memang volumetric efisiensinya hanya sedikit di atas 80%, sekitar 83%-an ya. Cuman pas masuk RPM 8000 itu ada di 98,21%. Jadi di RPM 8000 RPM karena memang sesuai ya, targetnya sesuai, itu ada di peak power, bukan peak power tapi volumetric efisiensi tertinggi sesuai dengan camshaft-nya ya kan. Itu power langsung naik ke 24, sekian wheel horsepower ya kan. Dan kemudian di RPM 8500 juga volumetric efisiensi masih di angka 98% ya. Dan ini kelihatan ya di RPM ini kan 7000, 8000, 8500 nya masih di sini. Ini sudah angkanya cukup tinggi ya, di 25 wheel horsepower, 24, sekian wheel horsepower, bahkan 25 wheel horsepower. Dan kemudian di RPM tertingginya di RPM 9000 ya itu masih tetap naik power gitu. Jadi kalau ada yang bingung, ini grafik yang tegas, garis tegasnya ini adalah power, terus kemudian grafik yang putus-putus ini adalah torsi. Jadi torsi maksimumnya juga ada di RPM 8000-an ya, torsinya itu di 20 sekian Newton meter. Kemudian yang garis tegas yang ada di bawah itu AFR, karena memang target AFR kita itu antara 12 sampai 13 AFR gitu. Kenapa 12-13? Karena memang teorinya untuk power tertinggi adalah 12,6. Fuel ratio tertinggi dengan fuel ratio yang akan menghasilkan power tertinggi adalah 12,6. Sementara untuk fuel ratio menghasilkan bahan bakar paling irit itu ada di rasio 15 gitu. Jadi ini angkanya di 12 dan 13. Jadi 12, 13, 14, 15, paling atasnya 15 gitu. Jadi ini hasil dynograph dan ini adalah hasil volumetric efficiency berdasarkan dari dynograph dan flow bench yang sudah kita dapatkan datanya gitu. Kalau ditanya sekitar berapa sih brake horsepower motor ini, mungkin sekitar 30 lebih brake horsepower ya. Dan apakah bisa dibuat lebih efisien lagi? Dibuat lebih efisien lagi? Jawabannya tentu bisa dibuat lebih efisien lagi. Hanya saja kalau kita mau buat lebih efisien lagi, ini ada banyak sekali perubahan ya. Mulai dari perubahan jenis pengapian yang tadinya mungkin masih pakai CDI, bukan mungkin tapi memang masih pakai CDI, kita rubah menjadi electronic control unit ya. Bukan CDI sih, tetap bajai sih, kalau bajai sih bilangnya ECU ya, cuman paham lah maksudnya antara injeksi dan karburator ya. Jadi dirubah menjadi injeksi motornya sendiri, jadi pekabutannya juga lebih sempurna gitu kan. Terus kemudian juga kita bisa merubah geser timing pengapian gitu kan. Sementara kalau mesin masih karburator kayak gini, kalau kita geser satu ya semuanya akan bergeser. Jadi kalau kita bikin lebih advance, peak powernya akan ada di RPM yang lebih jauh. Kalau kita bikin tapi di RPM bawahnya powernya akan drop. Sementara kalau kita bikin retard, peak powernya akan terlalu tinggi di RPM bawah, tapi di RPM atasnya dia akan terlalu landai, powernya bahkan bisa jadi lebih turun gitu, turunnya jauh banget gitu powernya, dan itu sangat kita hindari. Sementara kalau injeksi kan kita bisa remap ya, kita bisa remap
dan kita bisa tentukan RPM sekian itu ada berapa sekian minus sekian dari TMA minus sekian dari TMA, dan itu lebih detail daripada kita masih menggunakan CDI atau injek atau karburator, sorry maksud gua karburator gitu. Dan ini mesin masih menggunakan klep yang standar dan masih menggunakan knalpot yang standar juga, cuman kita pakai leherannya custom ya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa powernya itu lebih condong volumetric efisiensinya itu lebih condong di RPM yang lebih tinggi daripada di RPM yang lebih rendah, jawabannya simpel, karena memang mesin ini awalnya adalah short stroke engine dan knalpotnya itu pendek banget. Jadi kalau misalnya kalian punya pulsar 200 NS kan bisa dilihat ya, leherannya pendek banget ya, leherannya itu totalnya nggak nyampe 1 meter ya. Dan knalpotnya di mana? Knalpotnya itu ada di kolong, jadi knalpotnya itu ada di bagian bawah crankcase kalian gitu. Knalpotnya itu kotak gitu, kayak kotak kecil gitu kan. Jadi memang mesin ini harusnya ada di potensi maksimalnya ada di RPM yang lebih tinggi gitu. Nah terus bisa nggak sih kita rubah gitu kan ke RPM yang lebih rendah lagi, jadi volumetric efisiensi di RPM bawahnya lebih bagus daripada yang kalian lihat datanya di sini? Bisa, jawabannya bisa. Hanya saja memang pertama gue harus merubah silencer dan lain sebagainya gitu ya, jadi agak lebih panjang gitu kan. Cuman dananya juga akan lebih besar lagi gitu kan. Karena ya lumayan lah ya, kayak leheran aja kan minimal 300-400 ya leherannya doang gitu kan. Atau kalau misalnya memang mau pakai bahan yang lebih murah kayak galvanis aja udah 200 gitu loh. Terus kita belum bicara soal silencer ya, silencernya mau pakai yang mana gitu kan. Kalau misalnya memang ada copotan dari Kawasaki yang kalau misalnya kita nggak mau ditilang ya, jadi ada undang-undang modifikasi di mana kita boleh merubah knalpot kita selama kita menggunakan vendor yang sama. Jadi misalnya contoh punya motor gua adalah Kawasaki R6N, gue boleh menggunakan knalpot Kawasaki ZX6R atau ZX10R silinsernya ya, dan itu gue nggak akan ketilang selama memang nggak dibobok dan lain sebagainya di bawah 83 desibel untuk mesin di atas 180 cc ya kan. Nah pulsar 200 NS juga sama, karena pulsar 200 NS ini adalah keluaran ATPM Kawasaki untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia. Kalau di Malaysia Modenas dan lain sebagainya. Jadi kalau di Indonesia itu masih menggunakan Kawasaki, maka kita bisa menggunakan Ninja 250, Ninja 1000 dan lain sebagainya, ZX6R ya. Tapi ya balik lagi harganya nggak murah gitu, karena kalau misalnya kita mau melihat dari grafik volumetric efisiensi, dia bagus buat pakai knalpot yang inletnya sudah cukup besar ya, minimal di atas 51 atau 38 tapi panjang banget lah gitu kan. Dan knalpot apa sih yang pakai inlet sebesar itu ya, rata-rata cc-nya udah di atas 500 ya. Kayak contoh di Kawasaki ada R6N, tapi aneh juga kalau pakai R6N. Ya bisa sih kotak kongguan ditaruh di bawah sama-sama underbelly juga, tapi gede banget ya, R6N tuh gede banget ya. Terus kalau misalnya mau dipakai yang di samping itu bisa pakai punya ZX6R, ZX10R, Ninja 1000 enggak sih, Wagyu kayaknya R. Ya tapi bisa sih, pulsar 200 NS kayaknya bisa pakai punya Z1000. Cakep juga gitu. Nah, itu pakai knalpot yang seperti itu ya. Jadi beli copotan atau gimana, jadi ya lumayan lah, dananya juga bisa 1 juta sendiri untuk buat yang silinsernya. Gitu. Jadi akhirnya perjalanan pulsar 200 NS ini yang tadinya disegin sama orang, dimasukin pasir dan lain sebagainya, selesai juga. Dan gue merasa walaupun puas ya, gue jujur aja gue puas, tapi gue gatel gitu, karena harusnya powernya ini bisa lebih dari 30 wheel horsepower kalau mau dirubah knalpotnya pakai knalpot racing. Ya ini cuman pendapat pribadi gue aja, gue nggak coba ngeracun ownernya ya, karena memang gue tipikal orang yang nggak pernah peduli dengan tilangan. Ya udah, tilangnya sudah tilang, gue tahu gue salah, gue pakai knalpot aftermarket, just do it and give me the slip and I will pay to BRI gitu, to the nearest BRI gitu kan. Tapi ya balik lagi ya, tiap orang beda-beda. Kalau gue memang agak rebel orangnya, jadi ya sudah seperti itu gitu. Dan agak gatel gitu ya ngeliat powernya cuma 25,6 gitu, tapi ya hasilnya sudah cukup baik gitu kan. Karena artinya powernya ini, kurvanya apalagi kalau kalian lihat ya, kurvanya ini mirip dengan kurva punyanya CBR 300 yang standar, yang belum di remap dan lain sebagainya ya. Tapi memang karena masih karburator, jadi masih sedikit di bawahnya, sedikit banget bedanya, itu cuma 0,4 sampai 1 wheel horsepower gitu. That's fine. Gua merasa cukup puas ya dengan mesin yang masih karburator dan volumetric efisiensi mencapai 98%. Gue nggak bisa meminta lebih gitu dari apa yang ada gitu kan. Dan gak ada kendala. Oh ya, satu lagi, pulsar ini memiliki getaran mesin yang lebih halus. Jadi kalau lu mau nyamain mungkin getaran mesinnya sama kayak produksi motor-motor Jepang gitu.
Jadi makanya gue bilang ini standarnya GRT, ini standar gue pribadi, ini standarnya GRT. Gue mau mesinnya halus, gitu kan. Jadi gue nggak mau mesinnya geter, udah mesin bore up, stroke up. Gue mau mesin halus karena motornya ini dipakai untuk harian dan ownernya bilang gue cari kenyamanan. Jadi ownernya sendiri yang ngomong kalau Mas yang penting motor itu nyaman, gak ada kendala dan lain sebagainya. Ini gitu. Jadi ya bisa sih kalau misalnya gue pengen mau naikin power, tapi mungkin nanti agak-agak sedikit kompromi dengan getaran mesin dan lain sebagainya. This is the best that we can hope for, bukan we can do tapi we can hope for. Jadi menurut gua paling ini ya, videonya mungkin cukup panjang karena ada permintaan maaf di awal, nanti gua kasih timestamps gitu. Paling itu dulu dari gua, udah 14.25. Sekian dari gua, mungkin kalau ada tambahan atau apa segala macam mungkin akan ada di kolom deskripsi. Sorry banget gua nggak bisa banyak update channel gua Green Wombat. Tapi apapun komentar kalian, entah pertanyaan tentang mesin, entah pertanyaan tentang psikologi, entah pertanyaan tentang bisnis, gue akan selalu baca, gue akan selalu bales sebisanya gue. Jadi pas gue buka YouTube gue pasti gue baca-bacain, dan biasanya paling lama gue bales itu 1 kali 24 jam paling lama. Adapun kalau misalnya komentar yang gak gue balas ya, ada komentar yang gak gue balas, biasanya itu di video-video kontroversial gue. Jadi video gue nggak cuman edukasi ya, video gue juga banyak yang kontra dengan tertentu, sebagai contoh eco racing dan lain sebagainya, kasus-kasus yang kalian udah pernah tahu itu di channel gue. Gue gak menggubris orang-orang yang mendukung kasus-kasus tersebut, bukan karena gue tidak mengapresiasi, bukan, tapi karena saat kalian memberikan dukungan gue, kasusnya udah lama lewat gitu. Gue sangat berterima kasih atas dukungannya, cuman maksudnya ya sudah, kasusnya sudah selesai gitu. Jadi kalau itu sudah selesai ya sudah. Karena nggak mungkin gue akan bahas eco racing lagi, nggak mungkin gue juga akan bahas soal minyak goreng lagi gitu, karena itu sudah lama terlewatkan, dan ya hasilnya kalian tahu sendirilah, entah Aji Condro, entah PTB, semuanya kabur semua. Jadi kita meributkan sesuatu yang tidak tidak relevan lagi gitu. Tapi kalau misal pertanyaannya kayak contoh kemarin tuh ada yang nanya motor gue pakai block set ya BRT yang seramik dan lain sebagainya, gue bales semuanya gitu kan, dan beberapa itulah, dan paling ini dulu. Dan untuk request video yang udah pernah disampaikan ke gue, nanti pasti akan gue bikin, cuman mungkin konsep videonya akan seperti ini. Jadi gue mohon maaf sekali karena memang gue sekarang juga agak sibuk di beberapa project baru gue, kayak contoh ASCII Animation Series dan lain sebagainya. Di ya sekitar 2 tahun ke belakang gue banyak tambahan project. Ya syukur alhamdulillah, berarti gue dapet tambahan duit juga gitu kan. Tapi ya itu paling dari gue, Green Wombat. Gue nggak bisa out yang begini karena ini video gak gue edit, jadi gue langsung ready di stop recording. Green Wombat,